Simon Arthur Henry Fitzranulph Bassett, the next Duke of Hastings. Rekap alur cerita Bridgerton Season 1 Episode 2, mengejutkan dan menyenangkan. Di awal episode 2 ditunjukkan kilas balik ketika Duchess of Hastings sedang melahirkan. Suaminya ingin tahu apakah bayinya laki-laki. Dia terus-menerus menanyakan hal itu. Dia bahkan tak peduli dengan istrinya yang sedang berjuang. Tak lama kemudian bayinya akhirnya lahir dan berjenis kelamin laki-laki. Di sini Duchess of Hastings telah kehilangan banyak darah. Dan di saat terakhirnya ia berkata pada sahabatnya Lady Danbury kalau akhirnya ia bisa melahirkan anak laki-laki. Bayi ini adalah Simon Bassett. I finally get a son. Rencana Simon dan Daphne berhasil. Sandiwara mereka sukses meyakinkan orang-orang. Dan Lady Whistledown sebagai lambe turah tahun 1813 pun tentu update dengan hal ini. Ia menuliskan tentang berita mengejutkan sekaligus membahagiakan dari Daphne dan Simon. Sekarang Daphne menjadi dambaan para pria bangsawan. Mereka bahkan rela mengantri untuk bertemu dengannya. Lord Berbrook marah pada Anthony karena harusnya dia sudah fix menjadi calon suami satu-satunya. Anthony juga kaget melihat antrian ini, dan seperti biasa ia memulangkan semua calon pelamar. Setelah merusak pagi indah itu, Anthony berdebat dengan Daphne dan ibunya. Anthony bersikeras agar Daphne menikahi Berbrook. Ibunya bahkan heran apa yang salah dengan mata Anthony. Whatever happened to his eye? It's quite grotesque. Daphne has charmed a duke, Anthony. You must know that changes everything. Ibunya menenangkan Daphne, mengatakan kalau Duke alias Simon akan menikahinya, dan Nigel Berbrook akan mundur. Anthony mendatangi Simon yang sedang latihan, membicarakan tentang hubungannya dan Daphne. Ia tak ingin Simon mendekati adiknya, karena ia tahu kelakuan buruk Simon. Tapi Simon berkata kalau Berbrook juga bukan orang yang suci. Kilas balik ketika Simon masih 4 tahun, namun ia tidak lancar berbicara alias gagap. Ayahnya menganggap Simon bisu dan idiot. Ia sangat frustasi karena baginya putranya harus luar biasa, karena terlahir dengan garis keturunan Hastings. Trying to get a sound from him still. No. He is an idiot! Simon menangis. Ayahnya berkata kalau Simon dianggapnya mati. Syukurlah suatu hari Lady Danbury, sahabat ibunya, datang berkunjung. Ia menanamkan kepercayaan diri pada Simon. Ia meyakinkan Simon kalau ia bisa berbicara dan harus melawan rasa gugupnya. Karena kebaikan Lady Danbury, Simon akhirnya bisa tumbuh dengan sangat baik seperti hari ini. Penelope bertanya bagaimana seseorang bisa hamil tanpa menikah. Ia benar-benar tidak tahu. Begitu juga dengan Eloise. Selama ini mereka kira seseorang hanya bisa hamil jika menikah. Penelope lalu membawakan kue untuk Marina. Di sana ia bertanya bagaimana ia bisa hamil. Namun bukan menjawab teknisnya, Marina berkata hal itu terjadi karena cinta. Marina rupanya memiliki kekasih, bernama Sir George Grant yang ditugaskan berperang. Simon dan Daphne melanjutkan sandiwaranya. Nigel tak suka melihat Simon lengket pada Daphne. Ia pun meminta Anthony menyuruh Simon mundur, karena Daphne harus menikah dengannya. Lalu Simon membuka rahasia bahwa Daphne sudah memukul wajah Nigel, karena Nigel kurang ajar pada adiknya itu. Karena hal ini Anthony marah pada Nigel dan menyuruhnya mundur. Tapi tampaknya Daphne tidak suka Simon membongkar rahasia itu. Ia merasa Simon tidak berhak dan ia bisa melakukan itu sendiri. Ia takut Nigel malah makin membuat urusan runyam. Misalnya memfitnahnya jika ia mengadukan malam itu pada kakaknya. Di sisi lain, Lady Danbury meyakinkan Simon untuk segera mempersunting Daphne, karena gadis seperti dirinya sangat langka, dan mereka terlihat serasi. Di perjalanan pulang, Nigel mengikuti Simon dan bernegosiasi. Ia ingin Simon melepaskan Daphne. You do not need her. You're a duke. You already have the money and the connections and the standing. Ia juga berspekulasi apakah mereka sudah tidur bersama. Selain itu, dia mengungkit-ungkit tentang masa lalu keluarga Duke yang sudah sangat putus asa karena tak kunjung punya pewaris laki-laki. Ini membuat Simon marah dan memukuli Nigel. Kilas balik ke masa lalu, Simon yang sudah hampir remaja datang menemui ayahnya bersama Lady Danbury. Ia mengatakan kalau ia mendapat nilai tertinggi dalam semua mata pelajaran. Tapi ia agak sedikit gagap karena ayahnya sangat mengintimidasi. Lady Danbury meminta ayahnya untuk memberikan kasih sayang yang tersisa dari hati ayahnya yang dingin pada putranya itu. Namun kedatangan ini tak berakhir baik. Ayahnya tetap bersikap jahat.
You are as useless as your mother proved to be. Lady Whistledown kembali memberitakan hal yang merugikan Daphne. Ia menuliskan keheranannya tentang kenapa Daphne mau meladeni Nigel Berbrook, seorang baron biasa, padahal tampaknya sudah mendapatkan seorang duke. Ini membuat Daphne berusaha agar terlihat lebih intim dengan Simmons, si Duke of Hastings, agar para pria lain tetap ingin melamarnya. Namun Nigel yang sudah babak belur ingin balas dendam. Ia ngotot harus menikahi Daphne. Jika tidak, ia akan menyebarkan gosip kalau Daphne dan dia sudah berduaan di tempat sepi saat perayaan Vexhall. Karena ancaman ini, Daphne merelakan diri untuk dinikahi Nigel. Namun ia sangat sedih karena ia sangat mengimpikan pernikahan penuh cinta seperti yang dimiliki orang tuanya. Sementara itu, Queen mengirimi surat pada Lady Bridgerton. Ia mengundangnya untuk membicarakan tentang Daphne. Dia jelas senang karena pilihannya benar. Daphne akhirnya menjadi dambaan dan dia berharap Daphne bisa menikah dengan seorang duke. Lady Bridgerton pun setuju untuk mengupayakannya. Langkah awal dimulai. Lady Bridgerton mengundang Lady Berbrook alias ibunya Nigel Berbrook untuk minum teh. Mereka berbincang-bincang santai. Namun undangan ini mengandung plot twist. Lady Bridgerton ingin mengorek tentang sisi gelap keluarga Berbrook. Pelayan Bridgerton berbincang dengan pelayan Berbrook dan berhasil mengetahui kalau Nigel Berbrook punya putra dari pelayan yang dihamilinya. Lalu pelayan itu diusir dan dia juga tidak menafkahi mereka berdua. Ini jelas sangat buruk. Berita ini dengan cepat disebarkan melalui gosip. Dengan reputasi buruk itu, Lady Bridgerton berhasil membuat alasan pembatalan pernikahan Daphne dan Nigel. Eloise, adiknya Daphne, mengatakan kalau ia senang Daphne tidak jadi menikahi Nigel. Dia juga berkata kalau baginya menikah dan punya anak itu menakutkan. Ia ingat sekali ibunya sangat kesakitan ketika melahirkan adik mereka Hyacinth, dan hampir meninggal setelah kehilangan ayah mereka. Eloise merupakan sosok wanita yang menginginkan hal berbeda dari tuntutan masyarakat pada zaman itu. Ia suka belajar dan ingin menjadi wanita karir. Pada pesta lainnya, Daphne meminta Simon untuk tetap bersandiwara dengan baik, sampai ia mendapatkan suami. Simon pun setuju membantunya. Namun ketika Daphne berhasil diajak berdansa oleh pria lain, terlihat wajah Simon yang tak senang. Simon sepertinya ingin menikahi Daphne, namun ia terhalang oleh sumpahnya pada ayahnya. Ia sudah bersumpah tidak akan pernah menikah dan punya anak, sehingga garis keturunan Hastings akan mati di tangannya. I will never marry. The Hastings line will die with me.